Kembali di Kompas Siang, Saudara. Kabar baik diterima umat muslim di Indonesia. Penyelenggaraan ibadah umroh kembali dibuka per hari ini, 8 Januari 2022. Kerinduan umat muslim untuk menyambangi tanah suci perlahan terobati. Per 8 Januari 2022, jemaah umroh asal Indonesia dapat kembali berangkat ke Mekah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Agama lewat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Hilman Latif. Pemberangkatan jemaah umroh menurut rencana akan kembali dibuka pada 8 Januari 2022. Hilman menambahkan, keputusan ini diambil setelah melakukan koordinasi dengan lintas kementerian dan lembaga terkait. Sejak pandemi COVID-19 melanda, pemerintah Arab Saudi memang beberapa kali mengeluarkan kebijakan buka tutup ibadah ke Tanah Suci Mekah. Kami rangkum dari sejumlah sumber, 27 Februari 2020 merupakan kali pertama pemerintah Arab Saudi menyetop jemaah umroh imbas dari penyebaran COVID-19. Sempat dibuka kembali secara bertahap September 2020, pemerintah Arab Saudi kembali menutup penerbangan internasional akhir Desember 2020. Hal ini menyusul terjadinya gelombang kedua COVID-19 di dunia. Lalu pada Agustus 2021, Arab Saudi secara bertahap menerima permintaan jemaah luar negeri yang sudah vaksin untuk melakukan umroh. Sayangnya, Indonesia ditangguhkan status umrohnya. Hal ini terkait penggunaan vaksin yang tak sesuai dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Setelah jemaah Indonesia sempat diizinkan kembali memasuki Tanah Suci pada Oktober 2021, larangan penerbangan dari Indonesia kembali berlaku pada 1 Desember 2021 lalu. Meski kini telah mendapat izin kembali, satu hal yang mesti diingat adalah pandemi belum usai. Terlebih kini sedang masif terjadi penyebaran varian baru corona. Oleh karena itu, penyelenggaraan umroh harus dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat, baik di tanah air maupun di Arab Saudi. Tim Liputan Kompas TV. Terkait pelaksanaan ibadah umroh yang baru kembali diizinkan, sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMFURI, Firman M. Nur dari Mekah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Indonesia. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Selamat Pak? siang Mas Radi. Sehat, Alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah sehat luar biasa. Ya, ini kabar baik bagi umat muslim di Indonesia. Jemaah umroh kembali diizinkan untuk berangkat ke Arab Saudi. Namun hasil evaluasinya sementara ini terkait prospek calon jemaah umroh seperti apa, Pak Firman? Iya, sebagaimana disampaikan dalam pengantar tadi, bahwasanya Kementerian Agama Republik Indonesia mengizinkan per hari ini secara resmi jemaah umroh berangkat dari tanah air. Walaupun pemerintah Saudi Arabia sesungguhnya sudah membuka kesempatan jemaah umroh dari Indonesia semenjak tanggal 8 Desember sebulan yang lalu. Namun adalah kewajiban bagi kami sebagai penyelenggara dan kesepakatan lintas asosiasi untuk mengirimkan tim advance untuk mengkaji bagaimana prosedur, tata laksana dan ketentuan pelaksanaan ibadah umroh selama ini. Sudah ada beberapa tim advance yang berangkat tanggal 23 Desember, kemudian tanggal 30 dan tanggal 31 Desember yang lalu, AMFURI juga memberangkatkan tim uji coba dari unsur pimpinan PTU. Masukan-masukan dari tim ini terus kami update kepada pemerintah, sehingga pelaksanaan ibadah umroh yang akan dilaksanakan per hari ini betul-betul dapat dilaksanakan secara baik, di bawah pengawasan yang ketat, prokes yang sangat ketat, untuk dipastikan bahwasannya perjalanan para jamaah dari asal Indonesia betul-betul dalam kondisi sehat, aman, dan selamat pulang sampai ke tanah air kembali. Ya, artinya protokol kesehatan khusus di luar tentunya yang kita sudah selenggarakan atau kita laksanakan sehari-hari akan dibuat juga di sana ya Pak ya, untuk menjaga keamanan para jemaah umroh di sana. Jadi kami sepakat dengan Kementerian Agama bahwasanya para jamaah ini betul-betul dipastikan kondisi berangkat menuju ke tanah suci dalam kondisi sehat. Makanya untuk bulan Januari ini sepakati masih dalam konsep berangkat dari satu pintu di Jakarta. Mereka melaksanakan karantina dan PCR sebelum keberangkatan, 1 hari sebelum keberangkatan. Kemudian selama tiba di Saudi Arabia, ini yang menarik yang perlu kita sharing bersama masyarakat muslim Indonesia yang sudah rindu untuk ke tanah suci, bahwa Saudi Arabia betul-betul mengharapkan dan menunggu kedatangan kita, umat Islam dari Indonesia, untuk bisa kembali umroh secara normal. Karena protokol COVID yang prosedur yang diberlakukan oleh pemerintah Saudi tetap dilakukan dengan ketat,
namun tidak mengganggu kenyamanan. Ya. Artinya ketat dalam hal betul-betul dijaga, dipastikan semua dijalankan, namun tidak terganggu bahwa kita tetap dalam kondisi tenang. Bahkan berapa prosedur yang selama ini agak menjadi catatan kita, agak lambat dan sebagainya, sekarang betul-betul dipercepat. Ya. Kemarin saya bersama jajaran pimpinan Ampuri, pengurus Ampuri, bersilaturahim kepada Kementerian Haji, Direktur Kementerian Haji Saudi Arabia yang bertugas di bandara di Madinah Al-Munawwarah. Beliau memberi statement yang sangat menggembirakan kita. Kami di bandara Madinah mempunyai komitmen untuk 1 jam semenjak jamaah tiba di bandara, turun dari pesawat, proses imigrasi, mengambil bagasi, dan dalam 1 jam harus sudah di atas bus masing-masing untuk menuju ke hotelnya. Ini suatu kemajuan yang bagus, dan itu terasa betul. Terasa betul bahwa mereka sambutan yang luar biasa diberikan oleh seluruh stakeholder, termasuk kementerian, ketika kami datang, sebagaimana seluruh jamaah datang dikalungin bunga, diberi kurma, minuman Arab, dan sebagainya, kemudian dilayani dengan baik sekali. Nah, tentu setelah itu, ini adalah komitmen bersama bagi seluruh penyelenggara, memastikan nantinya seluruh jamaah mengikuti prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan untuk menjaga keselamatan kita masing-masing. Di antaranya, jika memang itu harus ada karantina, kita harus karantina dengan baik dan tidak boleh meninggalkan kamar sampai karantina kita selesai. Kemudian untuk masuk masjid dan sebagainya, semuanya dimudahkan, tapi tetap diperiksa dan diprokes dengan prokes yang sangat ketat, namun tetap nyaman, tidak mengganggu kehusukan ibadah kita. Ya, Pak Firman, kami sangat apresiasi bagaimana penyelenggara ibadah umroh ini bisa menjaga keamanan dan menjaga kesehatan para jemaah dan kehusyuan para jemaah untuk menyelenggarakan ibadah umroh. Namun kita ketahui bersama ini juga terkait penyebaran Omikron yang ada di Arab Saudi. Kita ketahui data yang ada saat ini, kasus impor Omikron di Indonesia ini terbanyak datang dari pelancong dari Turki dan Jazirah Arab, termasuk juga Arab Saudi. Nah, bagaimana Ampuri memastikan bahwa para jemaah ini aman selama beribadah, tapi juga tidak membahayakan masyarakat kita yang ada di tanah air ketika pulang nanti? Mas Radi, Saudi Arabia itu betul-betul negara yang punya komitmen ketat sekali untuk memastikan bahwasanya ibadah haji atau umrah tidak menjadi sarana penyebaran COVID atau bahkan Omikron varian baru ini di seluruh dunia. Dan mereka memperlakukan screening yang sangat ketat tentang validitas vaksinasi kita. Kemudian hasil PCR pun mereka screening dengan lembaga yang ditunjuk oleh mereka. Jadi prosedur screening mereka sangat ketat dan itu dilakukan sebelum sampai di Saudi Arabia. Ketika di Saudi Arabia, kegiatan-kegiatan semuanya termonitoring, dilakukan ketentuan-ketentuan, tapi yang saya sampaikan semua ketentuan yang ada itu tetap menjaga kenyamanan dan tidak mengganggu khususnya dalam ibadah jamaah. Dan bahkan yang menarik adalah terus terang kita jujur juga bahwasanya di Saudi Arabia sekarang tingkat COVID penyebarannya cukup tinggi dari yang sebelumnya di bawah angka 50-an sekarang sudah cukup tinggi. Namun kami lihat bahwa Saudi Arabia sudah mengantisipasi dengan baik, mungkin juga sudah menganalisa jenis varian ini tidak berbahaya atau lain sebagainya. Tidak terkesan ada kebijakan baru yang merubah daripada ketentuan prosedur yang ada. Yang berubah saatnya adalah bahwasanya pekan yang lalu Saudi Arabia memberlakukan pengetatan kembali prosedur. Sebelumnya di bulan Desember masih ada ketentuan bahwasanya mereka melonggarkan ketentuan. Karena memang kondisi COVID di sini sudah sangat melandai, mereka membolehkan tidak menggunakan masker jika di tempat terbuka lain sebagainya. Masjidil Haram dalam kondisi shock biasa normal kembali. Namun berapa pekan yang lalu, mungkin sekitar 10 atau hari yang lalu, mereka kembali melakukan prosedur ketat. Sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi harus menjaga jarak 1,5 meter di antara satu jamaah dengan jamaah yang lainnya. Kemudian yang hanya boleh masuk menuju ke Masjidil Haram hanya orang-orang yang sudah menggunakan vaksinasi lengkap yang dibuktikan dengan aplikasi Tawakalna. Nah, yang menarik dari ini malah karena kita sudah di-screening dengan ketat sebelum tiba di Saudi Arabia, para jamaah tidak banyak ditanyakan prosedur-prosedur yang akan menyusahkan mereka dalam keluar masuk ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Hanya saja perlu untuk kegiatan atau umrahnya harus ada tasrih atau izin khusus melalui muasasahnya dengan jadwal ditentukan, begitu juga ke Raudhah. Sedangkan untuk sholat 5 waktu, identitas gelang atau ID card yang diberikan oleh muasasah itu menjadi pas mereka untuk bisa masuk menuju masjid dan melaksanakan ibadah di dalamnya.
Ya, alhamdulillah wa syukurillah. Ini yang ingin kita dengar juga bahwa Arab Saudi juga punya prosedur yang ketat untuk menjaga keamanan para jemaah sehingga nanti begitu kembali ke Indonesia juga para jemaah tidak tertular COVID-19 varian Omikron dan membawa virus ini ke tanah air. Itu yang ingin kita dengar. Alhamdulillah kita patut syukur bahwa pemerintah Arab Saudi bisa sedikit. Tim Edpan yang berangkat dan telah pulang ke tanah air, itu alhamdulillah kondisinya aman dan semuanya sehat walafiat. Baik, Pak Firman terakhir, kedepannya ini tidak cuma ibadah umroh yang dinantikan para calon jemaah, ibadah haji pun demikian, antreannya sudah panjang untuk mereka yang ingin beribadah haji. Apakah sudah ada persiapan atau kebijakan khusus yang dirancang oleh Amfuri maupun juga pemerintah soal ibadah haji ini ke depannya? Ya, Mas Radi, ini yang kami perjuangkan sebetulnya. Kenapa Amfuri harus mengirim tim uji cobanya lebih dari satu kali? Tanggal 30 ada dua rombongan, tanggal 31 ada satu rombongan menggunakan pesawat transit. Yang kami ingin bangun adalah bahwasanya Indonesia punya komitmen mampu untuk melaksanakan ibadah ini dengan baik dan mengikuti semua ketentuan di Saudi Arabia dan jamaah Indonesia kembali datang ke Saudi Arabia. Karena rekod inilah kesuksesan kita dalam melaksanakan ibadah umroh dan banyaknya jamaah kembali datang ke Saudi Arabia dan kondisi yang bisa ibadah dengan baik dan pulang dengan selamat akan menjadi masukan yang sangat positif kepada pemerintah Saudi Arabia. Punya confidence bagi mereka untuk memberikan kuota kepada Indonesia yang sudah daftar tunggunya sangat panjang. Jumlahnya lebih dari 5 juta orang sudah mengantri untuk berangkat haji. Nah, insya Allah jika ini semuanya tersupport dengan baik, diselenggarakan dengan baik, menjadi amanat bagi kami para penyelenggara perjalanan ibadah umroh, insya Allah haji tahun ini akan diberi kesempatan bagi Indonesia. Dan kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji dari Indonesia, insya Allah. Ini yang paling penting sekali saat ini kita lakukan. Membangun confidence dan membangun kepastian bahwasanya Indonesia mampu melaksanakan semua ketentuan yang ada. Ya, kita bangun bersama imunitas dan juga kita berdoa juga bersama situasi pandemi COVID-19 ini bisa membaik sehingga kerinduan jemaah calon jemaah untuk beribadah umroh maupun juga ibadah haji bisa terpenuhi ke tanah suci. Terima kasih Ketua Umum Amfuri, Firman M. Nur dari Mekah, Arab Saudi berbincang langsung dengan kami di Kompas Siang. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.